topik penyuluhan, dan media yang digunakan. Perkenalkan, nama saya Dea Adelia Yunita dengan stambuk E281200043. Di sini saya mengambil contoh salah satu topik penyuluhan, yaitu mengenai pembuatan pupuk organik cair berbahan dasar kotoran dan urin sapi. Di mana teknik penyuluhan yang dapat dilakukan untuk topik ini yaitu melalui teknik secara langsung atau face to face. Contohnya dapat berupa demonstrasi dan sosialisasi. Keuntungan dari teknik penyuluhan ini yaitu petani dan penyuluh bisa langsung berinteraksi. Kemudian apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh petani, bisa langsung didiskusikan bersama dengan penyuluh. Namun apabila tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyuluhan secara langsung, maka dapat dilakukan dengan melalui media audio visual berupa video, di mana keuntungan dari media video ini, petani bisa dapat memutar video tersebut berulang-ulang kali. Saya Nurintan Safitri, stambuk E2812009. Baik, jika saya jadi seorang penyuluh, topik yang akan saya gunakan yaitu pengelolaan hama penyakit terpadu pada budidaya tanaman hidroponik, di mana media yang akan saya gunakan yaitu media sosial dan website yang berisi informasi tentang pengelolaan hama penyakit terpadu yang baik dan benar pada budidaya tanaman hidroponik. Saya Gusti Murahari Darmawan, stambuk E281200033. Jadi topik penyuluhan yang saya ambil adalah bagaimana mengatasi wereng sebagai hama pada tanaman padi. Ketika saya turun ke lapangan dan memberikan penyuluhan kepada para petani mengenai serangan hama wereng pada tanaman padi, saya akan menggunakan media face to face atau saya akan menyampaikan secara langsung tentang bagaimana hama wereng tersebut menyerang tanaman padi. Dan yang kedua adalah saya akan menggunakan media cetak, di mana media cetak ini berupa brosur atau selebaran yang berisi informasi tentang serangan hama wereng, apa yang diserang oleh hama wereng tersebut, sehingga dapat merugikan pertanian tersebut. Saya Desianti Mayaran, NIM E281-20055. Di sini saya memberikan salah satu contoh topik penyuluhan pertanian, yaitu pengendalian hama wereng pada tanaman padi. Nah, penyuluhan ini dapat dilakukan dengan cara face to face atau penyuluh dapat turun langsung ke lapangan untuk memberikan arahan atau contoh kepada petani bagaimana cara mengendalikan hama wereng dengan tepat. Serta penyuluhan juga dapat dilakukan dengan cara membuat video-video mengenai bagaimana cara mengendalikan hama wereng dan disebar melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Serta penyuluh juga dapat melakukan pencetakan brosur ataupun poster-poster yang berisi mengenai bagaimana cara pengendalian hama serta obat apa yang digunakan dan dosis yang tepat. Nama saya Lilis Febrianti dengan stambuk E281200030. Baik, di sini saya akan memaparkan salah satu contoh topik penyuluhan di bidang pertanian. Salah satu contoh yang saya ambil yaitu tentang pembuatan pupuk organik, dan media yang saya gunakan untuk menyampaikan tentang pembuatan pupuk organik ini yaitu berupa brosur atau selebaran, di mana dalam brosur tersebut berisikan langkah-langkah pembuatan pupuk organik dan apa saja bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk tersebut. Kemudian brosur yang sudah saya siapkan ini akan saya bagikan kepada petani-petani ataupun masyarakat, kemudian dipelajari dan diaplikasikan secara langsung di lapangan. Perkenalkan, saya Abdullah Bismillah dengan NIM E2812054. Saya perwakilan dari kelompok 7. Baik, jadi di sini saya ingin menjelaskan cara penggunaan yang baik untuk pupuk NPK pada tanaman. Pupuk NPK adalah pupuk yang mengandung 3 unsur hara makro primer, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Sistem siram atau pojok adalah cara memakai pupuk NPK. Jadi ada 2 cara yang kita gunakan dalam hal penggunaan pupuk NPK, yaitu sistem siram dan sistem tabur. Jadi pada cara sistem siram,
yaitu larutkan seperempat sendok makan pupuk NPK ke dalam 1,5 liter air dalam botol plastik bekas. Lalu aduk atau kocok hingga merata. Pastikan pada bagian bawah botol sudah tidak ada lagi butiran pupuk NPK yang belum larut. Setelah larut, siramkan pupuk secukupnya kemudian tanam secara merata, tetapi tidak terlalu banyak hingga mengenai akar. Baik, jadi itulah tadi penjelasan mengenai sistem siram. Kita lanjut ke cara kedua, yakni sistem tabur. Sistem tabur atau sistem tanaman adalah salah satu cara memakai pupuk NPK pada tanaman dengan menaburkan atau menanam butiran-butiran pupuk NPK ke media tanam tanaman. Jadi butiran-butiran daripada pupuk NPK itu kita ambil terus kita taburkan di sekitaran tanaman tersebut agar pupuk NPK itu menyerap hingga sampai ke akar, tetapi tidak lagi menggunakan sebagai cara siram yang pada di awal saya jelaskan. Mungkin hanya itu yang saya jelaskan. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.